Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 107. Perlahan-lahan emban pemomongnya membimbingnya masuk ke dalam biliknya. Ketika permaisuri itu sampai di muka pintu sekali lagi ia berpaling dan berkata kepada Mahisa Agni. "Kakang, kau jangan pergi. Tinggallah di sini, dan jangan kau izinkan seorang pun datang ke pesanggrahan ini. Aku hanya akan menunggu tuanku Tunggul Ametung. Aku hanya menunggunya. Tuanku adalah suami yang baik. Terlampau baik." Suara permaisuri itu merendah. Lalu lama-lama terdengar ia bergumam. "Tetapi aku selalu meninggalkan aku sendirian. Bahkan di padang yang penuh berkeliaran hantu dan iblis ini." Mahisa Agni menjadi semakin cemas. Tiba-tiba sebuah penyesalan telah melanda hatinya. Ia menyangka bahwa senda guraunya tentang hantu karautan kemarin benar-benar telah membekas terlampau dalam di hati permaisuri itu, sehingga terlampau mengganggunya. Semalam permaisuri itu ternyata tidak tidur sekejap pun, dan pagi ini ia benar-benar dihantui oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. "Tuan Putri," terdengar suara Mahisa Agni berat. "Sebaiknya Tuan Putri jangan cemas. Beristirahatlah. Aku akan tetap berada di sini sampai tuanku Tunggul Ametung datang. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu, apalagi hantu karautan itu, selama Mahisa Agni masih dapat bernafas." Ken Dedes tidak menyahut. Tetapi tampaklah wajahnya yang pucat melontarkan berbagai macam pertanyaan kepadanya. Namun sesaat kemudian permaisuri itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam biliknya. Mahisa Agni mengantarkannya sampai ke muka pintu. Dilihatnya emban tua pemomong Ken Dedes membimbingnya dan meletakkannya di atas pembaringannya. "Beristirahatlah, Tuan Putri." Ken Dedes tidak menyahut. Tetapi seperti tanpa disadarinya ia kemudian merebahkan dirinya, berbaring sambil menatap atap. Dilihatnya jalur-jalur tulang-tulang atap pesanggrahan darurat yang terbuat dari bambu itu. Baru sejenak kemudian ia bergumam. "Kau jangan pergi kakang. Jagalah agar tidak seorang pun yang memasuki pesanggrahan ini, meskipun ia pemimpin prajurit Tumapel di padang karautan ini." Mahisa Agni sama sekali tidak tahu maksud itu. Tetapi ia menjawab. "Baiklah Tuan Putri. Aku ingin berada di Serambi saja supaya aku dapat melihat keadaan dengan seksama." "Pergilah, tetapi jangan tinggalkan pesanggrahan ini." "Baik," sahut Mahisa Agni, yang sejenak kemudian telah melangkah meninggalkan pintu bilik itu pergi ke serambi depan. Namun dalam pada itu ia tidak habis-habisnya berpikir, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Ken Dedes? Mudah-mudahan ia hanya diganggu oleh kelelahan. Kalau ia sudah beristirahat secukupnya, maka ia akan sembuh dari keadaannya yang mencengkam itu. Sementara itu di dalam biliknya, ternyata Ken Dedes selalu masih saja gelisah. Setiap kali emban pemomongnya mencoba menenteramkan hatinya. Tetapi karena emban itu tidak tahu pasti apakah sebab dari kegelisahan itu, maka ia pun tidak segera dapat membuat momongannya menjadi tenang. Tunggul Ametung hanya selalu memikirkan diri sendiri saja, Bibi," desah permaisuri itu tiba-tiba. Pemomongnya terperanjat mendengarnya. Apalagi nada suara Ken Dedes yang penuh penyesalan. "Aku datang ke taman ini bersamanya untuk menikmati kesenangan di dalam istirahat kami. Tetapi Tunggul Ametung pergi berburu dan meninggalkan aku dalam kesepian." Pemomongnya menjadi semakin heran. Ketika aku berangkat kemarin, Ken Dedes melepaskannya dengan senang hati, seperti yang selalu terjadi sebelumnya. Ken Dedes tahu betul bahwa Tunggul Ametung selalu pergi berburu pada saat-saat yang dikehendakinya. Kadang-kadang dengan tiba-tiba saja ia ingin berangkat. Bahkan kadang-kadang sampai 2-3 hari. Pada waktu-waktu itu permaisuri Ken Dedes tidak pernah berdesah, apalagi mengeluh seperti saat ini. Mungkin justru karena saat ini mereka tidak berada di istana, pikir emban tua itu. Tetapi, kenapa baru sekarang Ken Dedes merasakan kesepian itu? Seperti Mahisa Agni, maka emban itu pun kemudian mencoba menghubungkannya dengan cerita tentang bantu karautan, sehingga karena itu ia mencoba menghibur momongannya. "Tuanku, jangan dihiraukan lagi tentang cerita hantu karautan. Hantu itu tidak akan dapat berbuat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Angger Mahisa Agni. Selama ia masih ada di sini, maka tidak akan ada seorang pun dan bahkan hantu karautan yang akan mengganggu.
Apalagi di sini ada banyak prajurit pilihan. Maka aku kira tuanku dapat beristirahat dengan aman. Emban itu heran ketika ia mendengar permaisuri itu berdesis. Tidak Bibi. Aku tidak digelisahkan oleh hantu karautan. Tetapi aku merasa terlampau sepi sendiri di padang karautan yang luas ini. Aku selamanya hanya memikirkan kesenangan sendiri, tanpa menghiraukan aku lagi. Jangan berkata begitu, Tuan Putri. Bukankah sudah menjadi kebiasaan aku pergi berburu? Dan bukankah selama ini Tuan Putri tidak pernah mempersoalkannya? Itulah sebabnya, Bibi. Sekian lama aku mencoba mengendapkannya di dalam dada tetapi saat ini, saat kita semuanya berada di padang karautan, aku sampai hati pula meninggalkan aku sendiri. Ah, emban tua itu berdesah. Itu adalah kebiasaannya. Aku yakin bahwa aku sama sekali tidak bermaksud mengabaikan Tuan Putri. Apalagi pada saat aku minta diri, Tuan Putri sama sekali tidak menunjukkan keberatan apapun juga, sehingga aku tidak membuat terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan. Aku tidak dapat mencegahnya, Bibi. Seharusnya aku dapat menangkap perasaanku. Jangan merajuk Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri berkata berterus terang. Mungkin aku akan menjadi kecewa dan bahkan marah. Mungkin pula aku sama sekali tidak mau mengindahkan pendapat Tuan Putri, tetapi sesuatu hal yang pasti, bahwa aku dengan demikian mengerti, bahwa Tuan Putri tidak senang atas sikap itu. Apabila kelak tuanku aku sempat membuat penimbangan, maka hal itu pasti akan dipertimbangkan. Apabila terjadi pula sesuatu, maka Tuan Putri telah menentukan sikap sebelumnya, sehingga Tuan Putri tidak akan dapat dipersalahkan. Tetapi apabila Tuan Putri tidak mengatakan yang sebenarnya tersirat di dalam hati, maka tuanku aku tidak akan tahu. Apakah yang sebenarnya Tuan Putri kehendaki? Mungkin tuanku aku akan mencoba meraba-raba, tetapi kesimpulan yang didapatnya mungkin keliru, bahkan mungkin terbalik dengan kehendak Tuan Putri. Emban tuan itu berhenti sejenak. Dicobanya untuk melihat kesan dari kata-katanya. Sejenak kemudian ia melanjutkannya. Tuan Putri. Mungkin aku berhasrat berbuat sebaik-baiknya seperti yang Tuan Putri kehendaki. Tetapi karena tuanku aku tidak tahu apakah yang sebenarnya Tuan Putri kehendaki, maka apa yang dikerjakan itu, justru bertentangan dengan kehendak Tuan Putri. Apakah Tuan Putri mengerti maksud hamba? Dan apakah Tuan Putri yakin, bahwa tuaku aku pasti akan menolak seandainya Tuan Putri berkata seperti hati nurani Tuan Putri yang sebenarnya, seperti pada saat tuanku minta diri untuk berburu kemarin? Permaisuri Tumapel itu tidak segera menyahut. Ia memang dapat mengerti maksud emban pemomongnya itu. Namun perasaannya merasakan sesuatu yang lain dari saat-saat yang lampau. Permaisuri itu sendiri tidak menyadari, kenapa kini ia merasa terlalu sepi dalam kesendiriannya. Perasaan itu sama sekali tidak pernah dihayatinya sebelumnya. Mungkin karena aku tidak berada di istana. Ken Dedes pun mencoba untuk mencari alasan bagi perasaannya yang asing itu. Meskipun di pesanggrahan itu ada juga beberapa pelayan di samping emban pemomongnya, tetapi tidak seperti di istana. Di sana berkeliaran terlampau banyak emban dayang-dayang dan pelayan-pelayan. Tetapi di pesanggrahan ini jumlahnya terlampau terbatas. Permaisuri itu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menahan perasaannya yang gelisah. Namun setiap kali, dadanya terasa sesak. Bayangan-bayangan yang asing hilir mudik berkeliaran di dalam angan-angannya. Kadang-kadang masa-masa lampaunya membayang terlampau jelas, seperti baru kemarin saja terjadi. Pada saat kuda sempana di bawah perlindungan aku Tunggul Ametung mengambilnya dari padepokannya di Panawijen. Pada saat itu Wiraprana terkapar di halaman, terbunuh oleh kuda sempana. Tetapi saat itu ia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada seorang anak muda yang ikut serta di dalam rombongan penculik itu yang bernama Ken Arok. Dan tiba-tiba saja kini Ken Arok muncul di hadapannya dengan membawa terlampau banyak masalah di dalam dirinya. Tiba-tiba permaisuri itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tanpa disangka-sangka Ken Dedes itu menangis. Perlahan-lahan sekali, namun isaknya terlampau jelas tampak di dadanya. Tuan Putri, emban pemomongnya itu pun menjadi gelisah. Apakah tuanku aku Tunggul Ametung belum datang, Bibi? Bertanya Ken Dedes. Belum Tuan Putri. Mungkin sebentar lagi tuanku datang dengan membawa kijang. Bukankah tuanku aku Tunggul Ametung berjanji untuk membawa kijang kemari? Ya, Bibi.
Tuanku akan membawa Kijang buruan. Ken Dedes berhenti sejenak, lalu. Memang aku selalu berusaha untuk menyenangkan hatiku. Ya, Tuan Putri. Sebenarnya lah tuanku aku Tunggul Ametung adalah seorang suami yang baik. Ken Dedes tidak segera menyahut. Diusapnya air yang membasahi pipinya. Kemudian katanya. Tetapi apakah kau yakin bahwa aku benar-benar mencintaiku, Bibi? Ah, emban itu berdesah. Tuanku. Bukankah begitu besar cinta tuanku aku Tunggul Ametung, sehingga tuanku berjanji untuk menyerahkan Tumapel dengan seisinya kepada Tuan Putri? Kau percaya bahwa hal itu benar-benar akan dilakukan? Aku percaya Tuan Putri. Tetapi tuanku aku Tunggul Ametung belum pernah melaksanakan. Apakah akan banyak gunanya Tuan Putri? Bertanya emban tua itu. Lalu dilanjutkannya. Seandainya Tuan Putri nanti berputra, bukankah putra itulah yang akan menerima kekuasaan kelak? Apakah melimpah dari tuanku aku ataupun dari Tuan Putri? Ken Dedes berdiam sejenak. Ia pun pernah mendengar keterangan semacam itu dan ia dapat mengerti pula. Tetapi kini terasa bahwa bagaimanapun juga, ia harus menerima hak yang telah dilimpahkannya itu secara resmi. Bukan sekedar saling mengerti seperti saat ini. Oh! Ken Dedes berdesah. Dan terdengar di dalam hatinya ia berkata. Aku agaknya telah diganggu oleh hantu karautan. Iblis ini mencoba mengganggu perasaan dan hatiku. Emban pemomongnya benar-benar menjadi gelisah dan cemas. Tetapi ia tidak berani terlampau banyak berbuat, supaya ia tidak membuat permaisuri itu menjadi semakin bingung. Aku akan tidur sejenak, Bibi, tiba-tiba permaisuri itu berkata. Bangunkanlah kalau suamiku pulang dengan membawa seekor kijang buruan. Hamba, tuanku, sahut emban itu. Hatinya menjadi agak tenang ketika dilihatnya permaisuri itu berusaha untuk tidur. Tetapi jangan kau tinggalkan aku, Bibi. Tidak, Tuan Putri. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggui Tuan Putri sampai tuanku aku Tunggul Ametung datang. Ya. Dan begitu tuanku aku datang, aku akan memohon untuk segera kembali ke Tumapel. Kenapa terlampau tergesa-gesa? Tuanku masih perlu beristirahat di sini. Waktu istirahat terasa terlampau lama. Besok aku akan pergi lagi meninggalkan aku sendiri. Tuanku dapat mengatakannya, bahwa tuanku tidak ingin ditinggalkan sendiri. Permaisuri itu tidak menyahut. Tetapi dipejamkan matanya. Ia mencoba untuk dapat tidur. Ternyata bahwa semalam suntuk ia tidak tidur sekejap pun, sehingga tubuhnya terasa panas dan kepalanya memang agak pening. Dengan perlahan-lahan emban pemomongnya yang setia memijit-mijit ujung kakinya, betisnya dan lututnya. Seperti yang selalu dilakukannya sejak Ken Dedes itu masih terlampau muda. Masih kanak-kanak. Kalau anak itu tidak segera dapat tidur karena kelelahan setelah sehari penuh bermain kejar-kejaran dengan kawan-kawannya, maka pemomong yang tua itu memijit-mijit ujung kakinya, betisnya dan lututnya sambil berdendang. Tetapi kini suaranya sudah terlampau parau, sehingga ia tidak mau lagi berlagu. Namun, oleh silirnya angin pagi yang sejuk, maka perlahan-lahan Ken Dedes itu pun terlena dalam buayan kantuk dan lelah. Meskipun matahari masih belum sepenggalah, namun permaisuri itu telah jatuh tertidur. Emban pemomongnya menarik nafas dalam-dalam. Direnunginya wajah momongannya, seolah-olah ingin melihat apakah sebenarnya yang sedang berkecamuk di dalam angan-angannya. Tetapi emban tua itu sama sekali tidak dapat menangkap perasaan apapun dari momongannya. Bahkan kadang-kadang terlintas di dalam kepalanya, apakah memang benar hantu karautan sedang mengganggu permaisuri itu? Ah tidak, katanya di dalam hati. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataan yang dihadapinya telah membuatnya cemas dan bingung. Mungkin permaisuri memang merasa kesepian. Perasaan yang demikian sebelumnya hanya ditahankannya di dalam hatinya, sehingga suatu ketika perasaan itu meledak tanpa dikendalikan lagi. Namun bahwa permaisuri kini dapat tidur, hati emban tua itu menjadi sedikit tenang. Mudah-mudahan setelah ia bangun nanti, semuanya akan menjadi baik. Maka emban itu pun dengan setianya duduk di samping pembaringan permaisuri Ken Dedes. Bahkan seperti sedang menunggui bayi, maka setiap kali emban tua itu mengenyahkan lalat dan bahkan nyamuk yang hinggap di tubuhnya. Sementara itu Ken Arok telah sampai ke taman itu pula. Langkahnya yang tergesa-gesa telah membuatnya berpeluh di kening dan punggungnya.
Namun ketika ia telah melangkah masuk ke dalam regol taman, melampaui para penjaga, hatinya menjadi ragu-ragu. Apakah perlunya ia dengan tergesa-gesa menghadap permaisuri Ken Dede selagi aku Tunggul Ametung sendiri tidak ada? Aku dapat pura-pura bertanya, apakah tuanku aku telah datang, katanya di dalam hati, namun kemudian dibantahnya sendiri. Lalu apakah gunanya? Apakah gunanya aku memakai 1001 macam alasan sekedar untuk masuk ke dalam pesanggahan itu? Ken Arok tiba-tiba menjadi bingung, ia tidak mengerti apakah sebenarnya yang diinginkannya. Apakah ia ingin menghadap aku Tunggul Ametung? Ia tahu pasti kalau aku tidak ada di pesanggrahan. Seandainya ia ragu-ragu, ia dapat bertanya setiap orang di taman itu, atau langsung kepada Kebo Ijo. Ia tidak perlu menghadap permaisuri untuk sekedar bertanya tentang aku Tunggul Ametung. Aku tidak memerlukan tuanku aku Tunggul Ametung, tiba-tiba Ken Arok menggeram. Aku ingin menghadap permaisuri. Namun timbul pula pertanyaan di dalam hatinya. Apakah gunanya aku menghadap? Tidak banyak hubungan tugasku dengan permaisuri. Dan bahkan tidak ada gunanya aku menghadap. Dalam kebimbangan itu Ken Arok berdiri tegak di bawah sebatang pohon kantil yang sudah menjadi sebatang pohon yang cukup besar. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Diamatinya bunga-bunga yang sedang mekar, dan kupu-kupu yang berterbangan. Namun dengan demikian maka hatinya kian menjadi gelisah. Hampir terlonjak ketika ia mendengar sebuah suara dari balik segerumbul perdu. Apa kerjamu di situ, Ken Arok? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Apakah sebabnya maka ia tidak dapat mendengar langkah orang itu yang tidak lain adalah Kebo Ijo, sehingga tiba-tiba saja ia menjadi sangat terkejut mendengar suaranya? Telinga Ken Arok adalah telinga yang sangat tajam. Namun angan-angannya kini agaknya sedang terganggu, sehingga pendengarannya tidak dapat bekerja sewajarnya. Apakah aku telah mengejutkan kau? Bertanya Kebo Ijo sambil tertawa. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar merasa terganggu atas kehadiran Kebo Ijo. Ia sedang berusaha menemukan alasan yang sebaik-baiknya untuk pergi ke pesanggrahan. Tetapi tiba-tiba kini Kebo Ijo itu datang. Kau menjadi terlampau rajin kini, Ken Arok. Kebo Ijo berkata sambil tertawa. Bukankah baru lewat tengah hari kau akan menggantikan tugasku? Iya, jawab Ken Arok. Tetapi bukankah setiap saat aku selalu berada di taman ini? Kalau begitu, pembagian tugas di antara kita tidak ada gunanya. Aku akan menjadi lebih senang kalau kau saja yang terus-menerus mengawasi keamanan taman ini selama tuanku maksudku selama permaisuri berada di sini. Sepercik warna merah melonjak di wajah Ken Arok. Pertanyaan Kebo Ijo itu ternyata telah membuat hatinya berdesir dan jantungnya menjadi berdebar-debar semakin cepat. Apalagi ketika kemudian Kebo Ijo itu tertawa. Kini ia telah berdiri hanya beberapa langkah saja di muka Ken Arok. Kau tampak aneh Ken Arok, berkata Kebo Ijo itu. Gelisah dan bingung. Sikapmu pun aneh pula. Kau berdiri di sini sambil mengawasi keadaan di sekelilingmu seperti laku seorang pencuri. Kebo Ijo berhenti sejenak, tetapi suara tertawanya masih terdengar. Heh, Ken Arok. Apakah benar-benar kau akan mencuri? Pencuri Ken Dedes barangkali? Pertanyaan itu terasa langsung menusuk jantung Ken Arok, sehingga terasa darahnya berhenti mengalir. Kebo Ijo itu seolah-olah telah menunjuk noda yang melekat di dalam dinding hatinya. Karena itu maka terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Terlampau cepat, dan tanpa diduga-duga tiba-tiba Ken Arok itu meloncat maju. Hampir tanpa disadarinya, tangannya terayun deras sekali memukul mulut Kebo Ijo yang masih tertawa. Perbuatan itu benar-benar tidak disangka oleh Kebo Ijo. Ia sama sekali tidak mengira bahwa senda guraunya kali ini telah membuat Ken Arok demikian marahnya, sehingga tangannya telah memukul mulutnya, dan ia terdorong beberapa langkah surut. Kini Kebo Ijo itu berdiri dengan tegangnya. Matanya menyala seperti bara, dan mulutnya melelehkan darah merah yang segar menetes satu-satu di atas tanah yang lembab. Ketika tangannya mengusapinya, maka seleret warna merah telah membakar hati anak muda itu. Sejenak Kebo Ijo berdiri dengan tegangnya. Namun tiba-tiba tangannya telah menggenggam pedangnya sambil menggeram. Ken Arok, aku tahu bahwa kau adalah seorang perkasa, tetapi aku bukan seekor tikus yang mau dihina seperti ini. Ken Arok berdiri tegak dengan tangan gemetar. Dipandangnya mata Kebo Ijo yang membara itu. Kemudian ujung pedangnya yang berkilat-kilat diperciki oleh sinar matahari pagi.
Dan Ken Arok masih mendengar Kebo Ijo berkata, "Nah, Ken Arok. Aku akan bersedia mati sebagaimana seorang prajurit mati. Ayo bunuhlah aku. Aku kini sudah menggenggam pedang di tangan." Jantung Ken Arok menjadi semakin berdentingan di dalam dadanya. Namun tiba-tiba disadarinya, apa yang baru saja dilakukannya. Sekian lama ia bergaul dengan Kebo Ijo. Sekian lama ia sanggup menahan dirinya setiap kali Kebo membuat atau berolok-olok. Tetapi kini tiba-tiba ia kehilangan pengamatan diri dan bahkan seakan-akan telah kehilangan pegangan, justru pada saat Aku Tunggul Ametung dan permaisurinya bertamasya di taman ini. Taman yang dibangun dengan susah payah, dengan memeras tenaga dan biaya. Selangkah Ken Arok mundur ketika Kebo Ijo mendekatinya dengan pedang terhunus. Ujung pedang itu kini telah bergetar, dan Kebo Ijo telah siap untuk menyerangnya. Tiba-tiba terdengar suara Ken Arok parau. "Kebo Ijo, maafkan aku." Suara itu berdentang dahsyat sekali di telinga Kebo Ijo. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya Ken Arok akan dengan dada terbuka minta maaf kepadanya. Hal ini sama sekali tidak masuk di akalnya. Ia menyangka bahwa Ken Arok akan meloncat, menerkamnya meremas wajahnya dan kemudian mencekiknya sampai mati. Dan ia sudah bersedia menghayatinya untuk mempertahankan namanya sebagai seorang prajurit. Sudah selayaknya seorang prajurit mati, namun dengan pedang di tangan. Tetapi Ken Arok tidak berbuat demikian. Bahkan Ken Arok itu telah minta maaf kepadanya. "Sarungkan pedangmu Kebo Ijo," desis Ken Arok kemudian. Tidak baik apabila seseorang melihat pertengkaran ini. Sekali lagi dada Kebo Ijo berdesir. Tetapi penghinaan itu masih membekas di hatinya, sehingga ia menjawab. "Apakah kau takut menghadapi aku dengan pedang di tangan, dan kau ingin bertempur tanpa senjata?" "Tidak, Kebo Ijo. Aku minta maaf, bahwa aku telah terdorong berbuat terlampau kasar. Seharusnya aku tetap menyadari, bahwa kau memang tidak dapat mengendalikan mulutmu. Sudah 1000 kali aku berkata tentang hal itu, bahkan kakak seperguruanmu pun telah mengatakannya pula. Namun 1000 kali kau masih juga melakukannya, sehingga pada suatu saat aku telah kehilangan kesempatan untuk menahan diri. Mungkin aku terlampau lelah, mungkin pula aku sedang diganggu oleh berbagai masalah pribadi, atau apapun. Namun baiklah kita saling mencoba mengekang diri. Aku dan kau, supaya hal-hal serupa ini tidak terulang lagi." Dada Kebo Ijo masih bergetar terlampau cepat. Tetapi sikap Ken Arok itu telah membuatnya luluh pula. Pada saat Aku Tunggul Ametung datang ke padang ini, maka tubuhnya seolah-olah telah diremukan oleh Mahisa Agni, dan kini hampir saja Ken Arok pun berbuat demikian. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Sepercik pengakuan melonjak di dalam dadanya, bahwa sebenarnya lah kata-katanya sering menusuk perasaan orang lain. "Sarungkan pedangmu Kebo Ijo, mumpung belum ada orang yang melihatnya." Seperti dicengkam oleh kekuatan yang tidak dapat dihindarinya, tangan Kebo Ijo itu pun bergerak menyarungkan pedangnya. Namun matanya masih saja diwarnai oleh berbagai macam perasaan yang bergolak di dalam dadanya. "Hapuslah darah di mulutmu." Kebo Ijo menggeram. Tetapi dihapuskannya darah di mulutnya dengan ujung kainnya yang kemudian menjadi bernoda merah. "Sekali lagi aku minta maaf kepadamu," desis Ken Arok. "Mudah-mudahan hal yang serupa ini tidak akan pernah terjadi lagi." Kebo Ijo tidak menjawab. Namun sekali-sekali dirabanya mulutnya yang justru baru mulai terasa sakit. Sejenak kemudian, maka mereka berdiri saja, mematung di tempatnya sambil berdiam diri. Masing-masing telah dihanyutkan oleh pikiran sendiri. Hanya kadang-kadang saja masih terdengar Kebo Ijo menggeram dan Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja dalam kediaman itu mereka telah dikejutkan oleh suara derap kaki-kaki kuda, semakin lama menjadi semakin dekat. Cepat sekali seperti pada saat banjir melanda bendungan. Sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, maka suara derap kuda itu telah menjadi terlampau dekat. "Aku," desis Ken Arok. "Iya, aku." Tanpa berjanji maka keduanya segera berjalan tergesa-gesa ke regol teman untuk menyambut kedatangan Aku Tunggul Ametung dari berburu. Ternyata keduanya masih sempat sampai ke regol, ketika tepat Aku Tunggul Ametung meluncur di atas kudanya masuk ke dalam taman. Ketika dilihatnya Ken Arok, Kebo Ijo dan beberapa orang prajurit menyambutnya, maka Aku Tunggul Ametung itu segera mengekang kudanya, sehingga kuda itu meringkik dan tegak dengan kedua kaki belakangnya.
Yang terdengar adalah suara tertawa aku Tunggul Ametung. Lihat, aku mendapat seekor rusa muda, katanya lantang. Dan lihat pula, aku telah berhasil membunuh seekor harimau loreng. Semua mata tertuju ke arah jari-jari aku yang menunjuk seekor rusa dan harimau loreng dan yang sudah mati diikat di punggung seekor kuda. Aku membunuhnya dengan panah. Bukan main, hampir setiap bibir bergumam mengagumi ketangkasan berburu aku Tunggul Ametung. Ken Arok, berkata aku itu dengan wajah yang cerah. Buatlah api. Aku akan membuat rusa panggang untuk santapan pagi bersama permaisuriku. Hamba, tuanku, sahut Ken Arok sambil membungkukkan kepalanya. Cepat. Aku akan menemui Ken Dedes lebih dahulu. Aku itu tidak menunggu jawaban lagi. Kudanya segera berderap diikuti oleh para pengawalnya masuk ke dalam taman menuju ke pesanggerahan. Ken Arok pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke dapur. Ia harus menyiapkan api, seperti perapian di dalam masa perburuan. Aku akan memanggang rusa buruannya seperti di dalam perburuan pula. Dengan cekatan beberapa orang segera menyediakan kayu untuk membuat perapian di muka dapur. Beberapa orang lain menyediakan rempah-rempah dan yang lain menyiapkan tempat untuk aku, permaisuri dan beberapa orang lain. Ken Arok sendiri ikut sibuk di dalam persiapan itu. Namun tanpa dimengertinya sendiri, sepercik kekecewaan menyentuh hatinya. Kenapa aku terlampau cepat datang sebelum ia sempat pergi ke pesanggerahan? Ken Arok menyesal bahwa ia telah diganggu oleh keraguan-raguan dan bahkan bertengkar dengan Kebo Ijo, sehingga ia belum sempat menghadap permaisuri sebelum aku Tunggul Ametung datang. Tanpa disadarinya, maka ia ingin berbicara tentang berbagai persoalan yang tidak berarti dengan permaisuri seperti tadi malam. Betapa cerah wajahnya. Senyumnya langsung menyentuh perasaannya. Suara tertawanya yang ringan dan suaranya yang lunak. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun segera ia menyadari keadaannya ketika seseorang berkata kepadanya. Apakah api akan kita nyalakan sekarang? Apakah kita harus menunggu kehadiran aku Tunggul Ametung? Oh. Ken Arok tergagap. Aku tidak tahu. Maksudku, apakah sebaiknya aku bertanya saja kepada aku? Kapan tuanku aku akan melakukannya? Silakanlah. Ken Arok segera melangkahkan kakinya. Namun kemudian langkahnya tertegun. Tiba-tiba saja ia dikuasai oleh suatu perasaan yang aneh. Ia merasa segera untuk bertemu dengan aku pagi itu. Karena itu maka segera dipanggilnya Kebo Ijo. Katanya. Menghadaplah tuanku aku Tunggul Ametung. Bertanyalah kepadanya. Apakah api akan dinyalakan sekarang atau kami di sini harus menunggu tuanku? Kau tidak menemuinya sendiri? Bertanya Kebo Ijo. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Aku menyiapkan segala sesuatu di sini. Pergilah. Oleh para pengawalnya masuk ke dalam taman menuju ke pesanggerahan. Dengan langkah yang dibebani oleh keseganan pula Kebo Ijo pergi menemui aku Tunggul Ametung di pesanggerahan. Sementara itu aku telah meloncat turun dari kudanya di halaman pesanggerahan. Mahisa Agni telah berdiri menyambutnya. Namun aku Tunggul Ametung tidak melihat permaisurinya di muka pintu menyongsongnya. Sebelum Mahisa Agni mempersilakannya, aku telah berteriak. Heh, di mana Ken Dedes? Tuan Putri sedang tidur. Tuanku. Heh. Aku mengerutkan keningnya. Matahari sudah demikian tinggi. Ken Dedes masih tidur. Bukan masih tidur tuanku, tetapi justru baru saja Tuan Putri dapat tidur. Kenapa? Semalam suntuk Tuan Putri tidak dapat tidur. Iya, kenapa? Hamba tidak tahu, tuanku. Mungkin Tuan Putri terlampau terikat oleh percikan sinar bulan di atas dedaunan di taman, atau barangkali Tuan Putri menunggu tuanku datang dari perburuan. Ah, tidak mungkin. Permaisuriku tidak pernah menghiraukan kapan aku datang, setiap kali aku pergi berburu. Mungkin begitu, apabila Tuan Putri berada di istana. Tetapi agaknya lain di pesanggerahan yang sepi ini. Aku tidak segera menyahut. Ditatapnya saja wajah Mahisa Agni. Namun tiba-tiba aku itu berdesah. Mungkin. Aku akan menemuinya sekarang. Ia akan bergembira melihat rusa muda itu. Kita akan makan pagi dengan cara yang menyenangkan. Aku itu pun kemudian melangkah masuk perlahan-lahan.
Ia tidak ingin mengejutkan Ken Dedes yang sedang tidur. Perlahan-lahan pula ia membuka pintu bilik. Aku menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya permaisurinya masih tidur ditunggui oleh embanya yang setia. Dengan hati-hati ia melangkah masuk dan sambil berbisik ia bertanya. Apakah semalam ia tidak tidur? Ampun tuanku. Tuan Putri semalam hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Aku mengangguk-angguk. Sambil berjingkat ia melangkah mendekati permaisuri. Namun ketika tangannya menyentuh tubuh yang terbaring itu, aku mengerutkan keningnya. Desisnya. Tubuhnya agak panas. Agaknya kesehatannya memang terganggu. Mungkin karena semalam ia tidak tidur. Hamba, tuanku, sahut emban itu perlahan-lahan. Namun pembicaraan itu ternyata telah membangunkan permaisuri Ken Dedes. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Yang mula-mula dilihatnya adalah wajah Aku Tunggul Ametung tersenyum di sisi pembaringannya. Tiba-tiba saja Ken Dedes meloncat, berlutut di hadapan Aku Tunggul Ametung sambil berpegangan kedua kakinya dengan kedua tangannya. Ampun tuanku. Kenapa tuanku pergi terlampau lama? Hamba tidak mau tuanku pergi meninggalkan hamba lagi. Hamba takut, tuanku. Tunggul Ametung terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa Ken Dedes akan berbuat demikian. Bahkan Mahisa Agni, emban pemomongnya, Witantra dan beberapa orang pengawal yang berdiri di luar pintu pun terkejut pula mendengar suara dari dalam bilik itu. Ken Dedes, berkata aku kenapa kau sebenarnya? Apakah yang kau takutkan? Kau dikitari oleh pengawal yang kuat. Kakakmu Mahisa Agni ada di sini pula. Apa yang kau takutkan? Hamba, tuanku. Tetapi iblis karautan yang langsung menyusup di dalam hati, tidak seorang pun yang mampu menahannya selain tuanku sendiri. Aku Tunggul Ametung berdiri membeku di tempatnya. Kata-kata permaisurinya itu terdengar aneh di telinganya. Seolah-olah Ken Dedes diganggu oleh iblis yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bahkan oleh seluruh pasukan pengawal Aku di padang karautan. Berbagai pertanyaan tumbuh di dalam hati Aku Tunggul Ametung itu. Apakah benar bahwa istrinya telah diganggu oleh iblis yang tidak kasat mata dan langsung menyusup ke dalam hati? Dalam pada itu ia mendengar Ken Dedes berkata seterusnya. Tuanku, apabila berkenan di hati tuanku, baiklah kita kembali saja ke Tumapel segera, sebelum iblis itu lebih dalam lagi mencekam seluruh hati dan perasaan hamba. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kemudian diraihnya tangan permaisuri itu dan ditariknya untuk berdiri. Berdirilah Ken Dedes. Sekarang aku sudah ada di sini. Jangan takut terhadap siapapun dan terhadap apapun. Aku akan melindungimu dari segala gangguan. Tetapi sebaiknya kita kembali tuanku. Kita kembali ke Tumapel segera. Aku menjadi cemas melihat Ken Dedes yang seperti kehilangan akal itu. Ketika ia berpaling dilihatnya emban tua yang duduk dengan cemasnya, Mahisa Agni yang tegang dan di muka pintu Witantra memandangi dengan sorot mata yang aneh. Tiba-tiba Aku itu berkata lantang. Heh, apakah perapian itu sudah siap? Witantra terkejut mendengar pertanyaan yang tidak disangka-sangkanya. Namun sebelum ia menjawab, maka Kebo Ijo yang datang ke pesanggerahan itu untuk bertanya tentang perapian itu berbisik kepada Witantra. Kakang, apakah perapian itu harus kami siapkan dahulu, ataukah kami harus menunggu Aku? Sebelum Witantra menjawab pertanyaan itu pula, ternyata Aku yang mendengar pertanyaan itu berteriak. Siapakah yang bertanya itu? Bodoh sekali. Aku sudah berkata, siapkan perapian. Sekarang kau masih bertanya lagi. Heh, siapa orang itu? Dada Kebo Ijo menjadi berdebar-debar. Bahkan tiba-tiba ia mengumpat di dalam hati, mengumpati Ken Arok. Seandainya Ken Arok sendiri yang datang untuk bertanya, maka ialah yang akan dibentak oleh Aku Tunggul Ametung. Apakah kau bisu heh, teriak Aku pula. Ampun tuanku, sahut Witantra. Yang bertanya adalah adik hamba Kebo Ijo. Aku tidak bertanya kepadamu. Aku berteriak semakin keras. Aku bertanya kepada orang yang dungu itu. Witantra berpaling kepada Kebo Ijo. Katanya. Kemarilah, jawablah pertanyaan tuanku. Kebo Ijo maju selangkah di muka pintu. Kepala menunduk dalam-dalam. Desisnya. Hamba, tuanku. Hamba Kebo Ijo yang disuruh oleh Ken Arok untuk menyampaikan pertanyaan di hadapan tuanku.
Apakah perapian itu harus disiapkan lebih dahulu atau menunggu apabila tuanku telah berada di sana? Bodoh! Bodoh sekali! Aku berteriak dengan nada yang tinggi. Kau masih bertanya lagi, heh? Kebo Ijo menjadi bingung. Bagaimana seharusnya ia berkata tentang persoalan itu? Dicobanya untuk mencuri pandang, kalau kakak seperguruannya dapat menolongnya. Tetapi wajah Witantra sama sekali tidak berkesan apapun. Ternyata kakak seperguruannya itu sudah terlampau biasa menghadapi sikap aku yang demikian itu, sehingga sama sekali tidak menumbuhkan kesan apapun kepadanya, meskipun kadang-kadang terasa jantungnya berdesir pula. Karena Kebo Ijo masih saja berdiri membeku, maka aku itu pun membentak pula. Heh, kenapa kau masih saja berdiri di situ? Apakah kau menunggu aku pecah kepalamu, heh? Ayo pergi, cepat nyalakan api perapian itu. Kalau aku sampai di sana, dan api belum menyala, maka kaulah yang akan aku panggang di atasnya. Kebo Ijo membungkuk dalam-dalam. Kemudian katanya terbata-bata. Ampun tuanku. Perkenankanlah hamba pergi. Cepat. Katakan kepada Ken Arok. Aku akan segera datang. Hamba, tuanku. Kebo Ijo itu pun kemudian mundur beberapa langkah. Ketika ia sudah berada di sisi pintu, tiba-tiba ia berpaling kepada kakak seperguruannya sambil mencibirkan bibirnya. Hus, dengan serta-merta Witantra membentaknya. Di tempat itu berdiri beberapa orang prajurit yang lain, yang melihat tingkah lakunya. Kebo Ijo telah menyatakan sikap tidak senang terhadap perlakuan aku atasnya di hadapan beberapa orang lain. Hal itu pasti tidak menguntungkannya. Untunglah beberapa orang di antaranya tidak memperhatikan sikap itu, dan beberapa orang yang lain menanggapinya dengan wajar, sehingga beberapa orang justru menahan senyumnya. Kenapa kau, heh Witantra? Tiba-tiba Witantra terkejut mendengar pertanyaan aku Tunggul Ametung. Sejenak ia menjadi bingung untuk menjawab. Namun kemudian katanya. Ampun tuanku. Kebo Ijo terlampau tergesa-gesa sehingga ia melanggar beberapa orang prajurit yang lain. Aku tidak menjawab. Tetapi kini ia berpaling kepada permaisurinya yang masih berlutut. Sekali lagi ia menarik tangan permaisuri itu sambil berkata. Berdirilah. Kita akan pergi ke halaman. Kita akan makan pagi seperti aku makan di medan perburuan. Bukankah aku kemarin sudah berjanji untuk membawa seekor rusa muda? Aku mengharap bahwa Ken Arok telah siap menunggu kedatangan kami. Sejenak aku menjadi ragu-ragu. Apakah permaisurinya masih mempunyai nafsu untuk makan bersamanya dengan cara itu? Tetapi ternyata permaisuri itu pun perlahan-lahan berdiri. Bahkan perlahan-lahan pula ia bertanya. Apakah kita akan pergi ke perapian tuanku? Ya. Perapian yang disebut oleh Kebo Ijo itu? Ya. Sejenak permaisuri itu terdiam. Terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Tanpa diketahuinya sendiri, tiba-tiba saja tumbuhlah keinginannya untuk pergi ke perapian itu. Meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak bernafsu lagi untuk makan dengan cara apapun, juga dengan cara aku Tunggul Ametung itu, namun ia berkeinginan untuk pergi ke perapian. Tetapi aku Tunggul Ametung tidak mengerti apa saja yang tergores di dinding hati permaisurinya. Ia menjadi bersenang hati ketika permaisuri itu mengangguk sambil menjawab. Baiklah tuanku. Hamba akan pergi ke perapian itu untuk makan bersama seperti yang tuanku kehendaki. Bagus, bagus. Marilah, kemudian kepada Witantra dan Mahisa Agni aku berkata. Marilah, kita pergi ke sana. Kita makan beramai-ramai. Aku Tunggul Ametung itu pun kemudian membimbing permaisurinya keluar dari bilik itu, berjalan diiringi oleh Mahisa Agni, Witantra dan para pengawalnya beserta Emban Tua Pemomong Ken Dedes. Beberapa puluh langkah sebelum mereka, Kebo Ijo berjalan dengan tergesa-gesa ke halaman dapur pesanggerahan itu. Ketika tampak olehnya Ken Arok berdiri bertolak pinggang, maka segera ia mengumpat-umpat. Kenapa kau, heh, bertanya Ken Arok. Setan kau. Karena aku yang menghadap aku Tunggul Ametung maka akulah yang dibentak-bentak seperti membentak kerbau saja. Kenapa? Justru karena pertanyaanmu itu. Jadi bagaimana maksud aku Tunggul Ametung? Kita dianggapnya terlampau bodoh. Nanti sebentar lagi aku akan datang. Heh, lalu bagaimana dengan kayu-kayu bakar ini?
nyalakan. Sebelum aku datang kayu ini harus sudah menyala supaya kita tidak diumpatinya. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Namun di luar sadarnya ia bertanya. Apakah aku akan datang seorang diri saja? Heh, mata Kebo Ijo tiba-tiba menjadi aneh. Hampir saja ia mengucapkan kata-kata yang dapat membuat Ken Arok mengulangi pukulannya. Untunglah, pengalaman itu membuat Kebo Ijo agak berhati-hati. Meskipun demikian ia berkata. Juga. Tentu tidak. Tetapi siapakah yang sebenarnya kau harapkan hadir di sini? Aku atau siapa saja? Betapapun juga pertanyaan itu telah membuat wajah Ken Arok menjadi kemerah-merahan. Tetapi ia pun kini berusaha mengekang dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya, memukul mulut Kebo Ijo. Namun dengan tergesa-gesa ia menjawab. Maksudku, siapa saja yang akan datang bersama pengawal sebanyak itu, maka apakah artinya seekor rusa? Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Dengan beberapa orang saja. Sudah tentu Mahisa Agni, Kakang Witantra dan Emban Tua itu. Seandainya ada orang-orang lain, maka biarlah orang-orang lain itu nanti menonton saja di luar lingkaran. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Ia terkejut ketika Kebo Ijo itu mendesaknya. Cepat! Suruh nyalakan api. Kalau aku datang sebelum api menyala, akulah yang akan dicekiknya. Oh! Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian dipanggilnya beberapa orang untuk menyalakan api sekaligus di beberapa tempat dengan jerami dan ranting-ranting yang kering. Sesaat kemudian maka api pun segera menyala. Asapnya membumbung tinggi ke langit. Putih kehitam-hitaman karena kayu-kayu bakarnya masih belum menjadi bara. Nyalakan lebih besar lagi. Kebo Ijo berteriak kepada orang-orang yang sedang menyalakan api itu. Cepat, sebelum aku datang. Maka segera dihembus-hembusnya perapian itu oleh beberapa orang yang sedang berjongkok di sekitar onggokan kayu-kayu yang sudah mulai menyala itu. Dan api pun semakin lama menjadi semakin besar. Asap yang kehitam-hitaman pun berangsur susut. Sejenak kemudian lidah apilah yang melonjak-lonjak di atas perapian itu. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata aku masih belum datang. Katanya di dalam hati. Permaisuri itu pasti baru meloncat-loncat seperti anak katak di bimbing induknya. Sejenak kemudian barulah aku, permaisuri dan para pengikutnya datang. Beberapa orang segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukannya, membersihkan rusa hasil buruan aku dan mempersiapkan rempah-rempahnya. Orang-orang memutari perapian itu sesaat kemudian tenggelam dalam kegembiraan. Permaisuri pun agaknya dapat melupakan kecemasan dan kegelisahannya. Bahkan orang-orang itu sejenak kemudian seolah-olah telah berubah menjadi anak-anak kembali. Berteriak-teriak kegirangan, bersenda gurau, berolok-olok dengan sesuka hatinya. Aku pun seakan-akan menjadi orang lain dari aku Tunggul Ametung sehari-hari. Namun bagi mereka yang sering ikut serta berburu bersama aku, maka cara yang demikian itu sudah terlampau sering mereka lihat. Tetapi bahwa kali ini mereka bergembira bersama aku dan permaisuri adalah suatu hal yang baru. Di dalam lingkaran itu, Ken Dede seakan-akan telah sembuh dari kegelisahan yang selama ini melanda jantungnya. Bahkan ia pun hanyut juga di dalam kegembiraan itu bersama aku Tunggul Ametung, Mahisa Agni, Witantra, Kebo Ijo dan di antara mereka adalah Ken Arok. Makan dengan cara yang khusus itu berlangsung sampai melewati tengah hari. Mereka seolah-olah tidak puas-puasnya menikmati hidangan yang sederhana, kadang-kadang bahkan terlampau asing bagi makanan permaisuri itu sehari-hari. Tetapi justru dalam keadaan itu, makanan yang demikian terasa betapa nikmatnya. Tetapi bagaimanapun juga, sampai pula makan bersama itu pada akhirnya. Aku dan permaisuri dengan beberapa pengiringnya kembali ke pesanggerahan untuk beristirahat. Dan pada saat-saat yang demikian itulah tumbuh kembali kesan-kesan yang mengerikan di dalam dada permaisuri itu. Bahkan kini ditambah lagi saat-saat yang menyenangkan di seputar perapian itu. Karena itu maka ketika aku sedang duduk terkantuk-kantuk di dalam biliknya, setelah mengganti pakaiannya, maka tanpa disangka-sangkanya permaisurinya telah mengejutkannya dengan permintaannya itu. Tuanku, berkata permaisuri. Apakah tidak sebaiknya kita kembali ke Tumapel segera? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka ia pun terlempar kembali ke dalam suatu keadaan yang tidak dimengertinya, yang membingungkannya. Aku tidak mengerti Ken Dedes,
Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Gumam aku itu seolah-olah kepada diri sendiri. Aku merasa tenang di sini. Aku dapat melupakan semua persoalan untuk sementara. Aku mengharap bahwa kau juga berbuat demikian. Tetapi agaknya sesuatu telah mengganggumu. Mungkin kau terlampau berhayal tentang hantu karautan, atau mungkin suasana di taman ini selalu mengingatkan kau kepada kampung halaman yang kini mengalami masa kering dan paceklik yang tidak dapat ditolong lagi. Tetapi seharusnya kau pun bangga, bahwa orang-orang dari padukuhanmu bukanlah orang-orang yang mudah berputus asa dan kehilangan akal. Mereka tidak segera menyerah kepada nasibnya. Tetapi mereka berbuat sesuatu. Membangun bendungan itu. Meskipun orang-orang Panawijen tidak menolak bantuanku, namun pada dasarnya mereka mempercayakan dan bertitik tolak pada kepercayaan mereka atas diri sendiri. Kau harus bangga, Ken Dedes. Juga kehadiranmu di sini seharusnya merupakan saat-saat yang menyenangkan. Kau melihat hasil kerja orang-orang Panawijen, kau melihat ketenangan alami di dalam taman di tengah-tengah padang ini setiap senja. Kau melihat matahari meloncat dari balik cakrawala untuk kemudian kembali menyusup ke bawah cakrawala. Tidak tuanku, potong Ken Dedes. Hamba mengerti semuanya itu. Tetapi hamba kehilangan gairah yang hidup selama ini. Hamba telah terlihat dalam suatu ketakutan. Mungkin tuanku besar, bahwa hamba terlampau berhayal tentang hantu karautan. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan dapat mengatasi lagi perasaan permaisurinya. Kalau yang dicemaskan oleh permaisurinya itu sepasukan musuh yang kuat, atau segerombolan perampok yang mengerikan, maka ia akan dapat memasang sepasukan segelar sepapan untuk memberinya ketenangan. Tetapi kali ini, Ken Dedes takut melawan perasaan di dalam dada sendiri, meskipun perasaan itu masih belum terlampau jelas bagi aku Tunggul Ametung. Ken Dedes, berkata aku itu kemudian. Seharusnya kita masih mempunyai waktu 3 atau 4 hari lagi. Tetapi apabila kau memang menghendaki, apa boleh buat? Kapan saja kau inginkan, kita akan segera kembali ke Tumapel. Oh, seleret kegembiraan yang cerah membayang di wajah Ken Dedes. Terima kasih tuanku, hamba memang yakin bahwa tuanku akan mengabulkan permohonan hamba. Ya, sahut aku Tunggul Ametung. Kapan kau ingin kembali ke Tumapel? Hari ini? Pertanyaan itu telah membuat hati Ken Dedes berdesir. Ya. Kapankah sebaiknya? Bahkan tiba-tiba saja bergetar perasaan aneh di dalam dirinya. Apakah sebenarnya aku ingin kembali ke Tumapel? Ken Dedes itu telah dilanda oleh kebimbangan tentang keinginan diri sendiri. Ia tidak tahu, apakah sebenarnya ia ingin meninggalkan padang karautan atau keinginan-keinginan yang lain. Ken Dedes tidak segera dapat menjawab. Dan karena Ken Dedes tidak segera dapat menjawab, maka aku Tunggul Ametung berkata selanjutnya. Kalau kau bermaksud kembali sekarang ke Tumapel, Ken Dedes, maka aku segera akan memerintahkan segala persiapan. Ken Dedes masih berdiam diri. Bahkan kini kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ada sesuatu yang menahannya untuk menganggukkan kepala itu. Tetapi tiba-tiba ia menyadari betapa kejamnya keadaan yang kini mencengkamnya. Tanpa disadarinya, ia telah terperosok ke dalam suatu kungkungan perasaan yang bertentangan sama sekali dengan keyakinannya tentang jalan hidup yang harus ditempuhnya. Dengan susah payah ia mencoba mengatasi keadaan itu dengan nalarnya. Ia harus melepaskan diri dari kungkungan yang menjeratnya, meskipun ia merasa betapa angan-angan itu memberikannya hayalan tentang suatu dunia yang cemerlang. Bukan kecemerlangan lahiriah seperti yang dimilikinya kini. Bukan emas, intan, permata dan sesotia, tetapi ia menghasilkan suatu kecemerlangan yang lain di dalam sukmanya. Hayalan tentang dirinya sebagai seorang gadis. Oh! Ken Dedes mengeluh di dalam hati. Masa kegadisanku telah lama lalu. Tanpa aku kehendaki sendiri, masa itu telah hilang direnggut oleh keadaan yang tidak aku kehendaki. Dan kini aku kembali masuk ke dalam suatu lingkaran yang membuat aku hampir menjadi kehilangan akal. Aku Tunggul Ametung masih saja menunggu jawabnya. Karena ia masih belum menjawab maka aku itu bertanya pula. Jangan ragu-ragu Ken Dedes. Aku berkata sebenarnya. Aku sama sekali tidak keberatan apabila memang itu kau kehendaki. Bukan sekedar kata lelamisan untuk menunjukkan betapa aku bermurah hati kepadamu. Tidak Ken Dedes. Aku memang ingin, kau tidak selalu dibayangi ketakutan. Oh, hati Ken Dedes benar-benar tersentuh oleh kata-kata aku.
Betapa aku Tunggul Ametung yang kadang-kadang kasar dan meledak-ledak itu benar-benar berusaha untuk menenteramkannya. Sepercik pengakuan telah mengembang di dalam hatinya, aku benar-benar mencintaiku. Tetapi dengan demikian, perasaan bersalah telah tumbuh pula di dalam hatinya. Meskipun baru di dalam angan-angan, tetapi iblis telah mulai menusuknya dengan ujung-ujung duri yang beracun. Tiba-tiba Ken Dedes itu berlutut di kaki aku Tunggul Ametung sambil menangis terisak-isak. Katanya di sela-sela tangisnya. Tuanku, bawalah hamba kembali ke Tumapel segera. Segera tuanku, supaya hamba segera dapat membebaskan diri dari tangan-tangan iblis padang karautan. Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia pun diganggu pula oleh pertanyaan yang menghentak-hentak di dalam dadanya. Benarkah ada iblis di padang ini yang dapat mengganggu perasaan seseorang? Tetapi kemudian dijawabnya sendiri. Tidak. Ken Dedes pasti hanya dibayangi oleh ketakutannya sendiri. Mungkin ia mendengar cerita tentang hantu karautan yang mengerikan itu, sehingga bayangan-bayangan yang menakutkan selalu menghantuinya. Namun demikian aku itu menjawab. Baiklah Ken Dedes. Kita akan segera kembali ke Tumapel. Hari ini kita akan berangkat. Aku akan segera memerintahkan Witantra untuk bersiap-siap. Terima kasih, tuanku. Aku pun kemudian melangkah keluar biliknya ketika dilihatnya seorang pengawal berdiri di tangga maka prajurit segera dipanggilnya. Ampun, tuanku, sembah prajurit itu setelah berdiri di depan aku Tunggul Ametung, dan didengarnya perintah. Panggil Witantra, Mahisa Agni dan Ken Arok. Oh, tiba-tiba Ken Dedes memotong dari dalam biliknya. Kenapa tuanku memanggilnya? Aku Tunggul Ametung terkejut. Sambil menjengukkan kepalanya di pintu bilik ia bertanya. Siapakah yang kau maksud? Oh. Ken Dedes tergagap. Ternyata ia sudah terlanjur mengucapkan kata-kata itu sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri aku. Tetapi bagaimanakah seharusnya ia mengatakannya? Dengan demikian Ken Dedes menjadi kebingungan. Ia berdiri saja mematung sambil memandangi aku Tunggul Ametung yang berdiri di luar pintu biliknya. Siapakah yang kau maksud? Bertanya aku sekali lagi. Ampun tuanku, jawab Ken Dedes. Hamba telah salah dengar. Apakah yang kau dengar? Ken Dedes menjadi semakin bingung. Dicobanya untuk menemukan jawab dari pertanyaan aku itu. Tuanku. Ken Dedes bergumam perlahan-lahan. Apakah tuanku memanggil Kakang Witantra? Ya. Untuk pergi berburu bersama tuanku lagi. Oh, tentu tidak Ken Dedes, sahut aku. Namun dengan demikian aku Tunggul Ametung menjadi semakin cemas. Agaknya Ken Dedes sudah benar-benar dibayangi oleh perasaan takut yang hampir tidak tertahankan selama ia pergi berburu. Tak ada seorang pun yang dapat mengurangi perasaan takut itu, meskipun Mahisa Agni agaknya selalu menungguinya di luar biliknya, katanya di dalam hati. Namun yang diucapkan oleh mulutnya adalah, bukankah kita akan kembali ke Tumapel? Biarlah Witantra menyiapkan segala sesuatunya. Kita akan berangkat sore ini meskipun kita harus bermalam di jalan. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Ia tidak menyahut lagi. Kini ia berusaha sejauh kemampuannya untuk tidak diombang-ambingkan oleh perasaannya yang gelisah. Bersambung ke bab 108. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.